Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya untuk mengikuti program kerja KKN saya, yaitu pendidikan selama COVID-19. Jadi di sini saya akan mengajarkan materi bahasa Indonesia kepada kalian, terutama materi SMP. Sebelumnya apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat dilancarkan dalam pembelajaran ke depannya. Amin. Yuk, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang teks deskripsi. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih teks deskripsi itu apa? Yang tahu saya beri poin tambahan untuk kalian. Ya, dipersilakan. Oh iya, sebelumnya ada yang ingin membacakan dari tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya nggak tahu. Ada yang mau baca tujuan pembelajarannya? Terlihat? Terlihat tidak? Tolong dibacain. Entah itu Siti Alwiyah, Rio, atau Lydia, boleh silakan dibacakan. Tujuan pembelajaran siswa dapat memahami mengenai teks deskripsi. Siswa dapat mengenal ciri-ciri dari teks deskripsi. Siswa dapat membandingkan jenis teks deskripsi yang kayak gitu, Kak. Iya, betul. Lanjut. Siswa dapat menyusun langkah-langkah membuat teks deskripsi. Ya. Baik, terima kasih Lydia telah membacakan. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Apa itu teks deskripsi? Ada yang tahu? Cung, yang tahu saya beri nilai tambahan untuk kalian. Saya. Boleh, silakan Haliza. Tolong dibuka kameranya. Ini saya manggilnya Khaliza, Johar, atau Ar? Khaliza. Oh, Khaliza. Baik, silakan dibuka kameranya. Jadi agar terlihat jelas gitu. Udah. Sip, aman. Ya, tahu teks deskripsi itu apa? Teks yang berisi tentang penggambaran suatu objek secara rinci. Secara rinci. Baik. Ada yang ingin menambahkan? Poin tambahan buat kamu Haliza, mantap. Bagus kamu. Ada yang ingin ditambahkan dari pendapatnya Haliza? Dari Rio atau dari Lydia? Baik. Di sini dulu. Mel, di jeronya.
Kumel ih. Kumel ih. Lala, ada ingin yang ditambahkan? Ada Ba- Kak. Sok, tambahkan dari pendapat Khaliza tadi. Tahu nggak tentang teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang diuraikan secara jelas. Mantap, poin tambahan buat kamu. Jadi pendapatnya udah bagus di sini. Jadi saya jabarkan secara rinci ya. Terdengar jelas suara saya? Jelas, Kak. Jadi teks deskripsi di sini merupakan suatu di antara teks dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Arti kata deskripsi di sini adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Jadi di sini pembaca seolah-olah merasakan apa yang ditulis atau dideskripsikan penulis. Jadi itu teks deskripsi ini kayak menggambarkan suatu objek. Apa yang benda kalian lihat di depan mata kalian gitu dengan dirasakan oleh indera penglihatan kita gitu. Jadi mendeskripsikan suatu gambar. Paham? Paham. Baik, lanjut. Paham. Baik, dilanjut. Ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri teks deskripsi di sini apa aja? Yang tahu saya beri nilai lagi tambahan untuk kalian. Tidak ada? Baik. Di sini ciri-ciri dari teks deskripsi itu berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Jadi yang jelas itu berisikan tentang penggambaran suatu objek gitu kan atau penjelasannya. Jadi kayak kamu mendeskripsikan sebuah meja gitu, meja belajar. Meja ini berbentuk segi 4, mempunyai kakinya 4. Berguna untuk belajar, menjadikan meja belajar itu atau buku tulis. Dan masih banyak lagi. Yang kedua di sini ada penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Baca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya lanjut. Enggak, Kak. Lanjut. Nah, Jenis teks deskripsi. Ada yang ingin membacakan? saya. Sok, mangga Rio. Jenis teks deskripsi. Satu teks deskripsi. Wah. Teks Hafalannya yang benar, Rio. Bentar.
teks deskripsi subjektif Teks adalah teks deskripsi. Teks deskripsi. Dilanjut Rio. skip dulu dah. Suaranya nggak jelas. Nge-lag. Teks deskripsi. Sok, ada yang mau dibacain? Lala, coba Lala. Ya. Jenis teks deskripsi. Teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang penggambaran objeknya objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. 2. Teks deskripsi spasial. Spasial adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. 3. Yang tiganya nggak usah dibacakan. Atau berdasarkan keadaan yang tanpa penambahan opini dari penulis. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ini Yang tidak on kamera silakan on Maksud- kamera dulu. maksud dari ini Kak, penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Maksudnya gimana? Nah, bagus pertanyaannya. Jadi deskripsi di sini penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Jadi itu menurut penulisnya itu apa sih objeknya itu yang sangat berkesan. Jadinya kayak misalkan saya ingin menggambar apa, saya ingin mendeskripsikan apa ya, misalkan yang menurut dia berkesan kayak, oh saya ingin mendeskripsikan sepeda saya, itu bisa gitu. Paham nggak? Terus misalkan ingin mendeskripsikan rumahnya atau mendeskripsikan kamarnya gitu. Itu kan jadi kayak apa sih yang kita miliki gitu oleh penulis teks. Penulis teksnya itu adalah kita gitu. Jadi misalkan mendeskripsikan kamar tidur. Kamar tidur saya berwarna pink. Di dalamnya terdapat ada lemari, terdapat kasur, meja belajar, dan lain sebagainya. Itu adalah teks deskripsi subjektif yang maksudnya penggambaran objeknya menurut kesan yang dimiliki oleh penulis teks. Tuh. Paham? Paham. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang ini, yang menggambarkan objek apa adanya. Apa Nah, adanya itu maksudnya gimana? Menggambarkan objek apa adanya berdasarkan keadaan sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis. Jadi itu yang kalian lihat dari subjek benda itu, bukan subjek, objek benda itu dengan apa adanya. Misalkan smartphone ini merek Samsung, bukan dipromosiin ya, maksudnya bermerek Samsung, berwarna hitam dan dilapisi oleh casing berwarna hijau Tosca. Ini sebenarnya Tosca sih. Tosca. Nah, jadinya tuh di sini misalkan apa sih? Tidak ditambah-tambahkan lagi gitu. Jadinya kayak misalkan depan misalkan layarnya berwarna hijau padahal warnanya hitam gitu. Terus atau enggak dengan kata atau enggak kayak tadi
mendeskripsikan kamar kalian. Kamar saya berwarna pink. Memiliki satu tempat tidur. Tapi misalkan kalian mencatatnya 2 kamar tidur, padahal hanya 1 kamar tidur. Itu jadinya berdasarkan penggambaran objek apa adanya gitu, tidak ditambahkan opini dari penulis. Opini itu jadinya tahulah kan, opini itu jadi kayak apa ya, kayak penambahan kata gitu, penambahan objek juga. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin Paham. ditanyakan lagi? Udah. Jadi teks deskripsi ini hanya tidak tempat, benda, ruang gitu. Jadi bisa dalam keadaan maksudnya di lingkungan sekitar kita pun bisa dideskripsikan oleh kita. Paham? Sampai sini? Paham. Paham? Oke, Paham. baik, dilanjut. Selanjutnya apa materinya? Lihat. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Ada yang ingin membacanya? Identifikasi atau Struktur pernyataan teks. barengan. Sok, mangga, Haliza. Struktur teks deskripsi, identifikasi atau pernyataan umum berisi gambaran umum sebuah objek. Deskripsi bagian berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Terakhir, penutup atau kesan. Baik. Di sini udah jelas ya maksudnya dari struktur teks deskripsi ini. Identifikasi pernyataan umum berisi gambaran umum sebuah objek. Jadinya gambaran yang secara umum yang bakal kalian deskripsikan ke depannya. Gitu. Terus deskripsi bagian kayak secara umum, jelas dan terperinci. Yang terakhir penutup atau kesan. Ada yang ingin ditanyakan? Nomor 5, nomor 3. Penutup. Penutup itu misalkan benda ini adalah benda kesayangan saya. Maka dari misalkan motor ini adalah motor kesayangan saya. Dan saya tidak akan berniat dan saya tidak akan menjualnya. Itu penutup atau kesan. Paham? Yang memberikan efek emosional itu kayak gimana? Memberikan efek emosional pada pembaca sehingga apa yang digambarkan teks seolah-olah bisa Ya. dilihat, didengar maupun dirasakan oleh pembaca sendiri. Gimana? Jadi itu memberikan efek emosional. Kita misalkan melihat benda itu seolah-olah hidup gitu. Jadi kayak misalkan misalnya kayak handphone gitu kan, kita seolah-olah lagi apa sih, lagi kayak kesal gitu, emosional kita naik gitu. Nah jadi itu seolah-olah kayak HP ini, handphone ini tuh bisa diajak bicara oleh kita gitu maksudnya. Paham? Paham. Baik, dilanjut. Silakan lanjut. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Menentukan atau memilih objek, menentukan tujuan teks, mengumpulkan data serta menentukan rincian yang mencakup struktur teks,
Yang terakhir membuat kerangka tulisan kemudian mengembangkan kerangka tulisan. Contohnya seperti ini. Sebentar ya. Ini saya stop dulu. Bentar. Sebentar ya, dicari dulu contohnya. Oh ini nih ada nih. Terlihat? Terlihat. Ini contoh teks deskripsi. Mangga ada yang ingin dibacakan? Harimau Sok, mangga satu orang aja yang ingin dibacakan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau yang memiliki nama ilmiah Panthera tigris. Panthera tigris Sumatera adalah salah satu satwa endemik Indonesia yang menarik. Harimau ini memiliki penampakan yang khas dan berbeda dari jenis harimau lain pada umumnya. Harimau Sumatera memiliki motif belang yang berwarna oranye dan hitam. Pola hitamnya memiliki ukuran lebar dan jaraknya cukup rapat. Kadang sampai dempet bisa dibilang belang harimau Sumatera tampak lebih tipis daripada subspesies harimau lainnya. Motif belang ini adalah salah satu kekuatan harimau jenis ini untuk berkamuflase. Selain itu, motif belangnya ini juga yang berperan sebagai pembeda setiap individu harimau dan individu lain. Motif ini menyerupai fungsi pola sidik jari manusia yang khas satu sama lain. Di antara semua subspesies harimau, harimau memiliki warna yang paling gelap. Memiliki Selain itu, ukuran tubuhnya juga paling kecil untuk harimau Sumatera jantan. Panjang rata-rata tubuhnya hanya 92 inci dari kepala ke kaki atau sekitar 250 cm. Dengan berat sekitar 300 pon atau sekitar 140 kg. Jantan dewasa bisa juga mencapai tinggi 60 cm, sementara harimau Sumatera betina rata-rata panjangnya 78 inci atau sekitar 198 cm, dengan berat 200 pon atau sekitar 91 kg. Bagian jari-jari harimau Sumatera juga unik karena terdapat
selaput. Selaput di antara jari-jari harimau Sumatera ini menjadikannya perenang yang handal. Ia mampu berenang dengan cepat sehingga mampu berburu mangsa di air. Ia berbeda dengan kucing peliharaan pada umumnya yang tidak menyukai air. Udah, Kak. Baik, terima kasih ya, Lala atas udah ngebacain contoh teks deskripsi di sini. Jadi paham ya contoh. Ini adalah salah satu contoh dari teks deskripsi. Bentar. Mau pindah. Ada yang ingin ditanyakan dari awal materi yang tadi saya sampaikan sampai yang tadi terakhir contoh? Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Tidak ada. Kita lanjut ya untuk ke slide selanjutnya. Iya. Jangan tegang ya. Jangan tegang, santai aja, santai. Santai. Ya, siap ya. Ya, Pak. Siap gak nih? Siap Siap. ya. Siap ya. Siap. Siap ya. 1, 2, 3. Terlihat? Terlihat. Terlihat. Tugas pertama. Itu apa? Nah, jadi itu kan berhubung kalian ada 10 orang ya. Bentuk masing-masing kelompok maksimal 2 orang. Jadi terbentuk ada 5 kelompok. Terus buatlah teks deskripsi tentang kehidupan di masa pandemi saat ini, minimal 2 paragraf. Jadi menurut kalian, menurut pandangan kalian tuh saat ini tuh pandemi itu seperti apa gitu kehidupannya? Itu silahkan kalian berdiskusikan. Untuk tugasnya dikirim melalui email saya. Nanti emailnya Izin jawab dulu. Iya, Izin silakan. jawab sebentar. Minimal 2 paragraf berarti kan itu kan satu kelompok 2 orang. Ya. Berarti satu kelompok itu 1 orang yang ngirim ke email. Iya, perwakilannya saja. Perwakilannya saja. Oke. Paham. Perwakilannya saja di sini yang dikumpulkan ya. Tahu nama emailnya dari Nanti saya kirimkan ke Lala atau ke Rio untuk emailnya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak Aman ada. semua ya? Aman semua ya? Aman. Sip, Iya, aman. aman. Sip, aman. Sebelum itu kita lakukan sesi dokumentasi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan on kamera semua. On kamera, silakan. Dari HP, yang pertama dari HP dulu ya.
tinggal 3 orang lagi, silahkan on kamera. On kamera. Ini on kamera yang 3 orang, Melisa, Adelia sama Aprilian. Dini. Baik, jika tidak ingin on kamera, langsung saja. Baik, siap semua? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, dari laptop. Siap. 1 kali jepret. Acungkan jempol kalian, tunjukkan senyum terbaik kalian. 1, 2, 3. Siap, sip, aman. Terima kasih yang sudah berpartisipasi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa, selesai.